Shalom Sobat Setia Kopi Pagi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat acara ini. Bersama saya Pendeta Anton. Kopi Pagi hari ini mengangkat tema menyambut Natal. Matius 2 ayat 10-11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan dalam kondisi yang sehat walafiat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang baik ini. Kami rindu firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu. Kami siap dengar, kami siap percaya, kami siap melakukannya. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap memasuki momen Natal, sebagai orang Kristen kita mungkin telah sering mendengar kisah tentang orang-orang Majus yang datang menemui Yesus. Ada yang berpendapat bahwa kedatangan orang Majus tidak terjadi di momen-momen ketika Yesus baru saja dilahirkan. Ada pula yang berpendapat sebaliknya. Terlepas dari kapan mereka datang, ada hal-hal yang menarik yang bisa kita kupas dan kita renungkan bersama-sama. Yaitu yang pertama, mereka datang dengan sukacita. Orang-orang Majus adalah sekelompok orang yang mengenal ilmu astrologi atau ilmu perbintangan. Ketika melihat bintang di timur, mereka mengenalinya sebagai suatu tanda akan kelahiran seorang raja. Oleh karena itu, Alkitab mencatat bahwa mereka datang ke istana Herodes terlebih dahulu, tempat yang awalnya mereka anggap sebagai kelahiran sang raja itu. Tetapi kemudian mereka tidak mendapatinya di istana yang megah itu, melainkan di tempat yang jauh dari kesan megah seperti istana. Apakah kemudian orang-orang Majus ini menjadi berkurang sukacitanya karena raja ini ternyata tidak dilahirkan di dalam istana yang megah? Tidak. Mereka tetap bersukacita meskipun tidak mendapati Yesus di tempat yang awalnya mereka kira. Respon orang-orang Majus ini sangat berbeda dengan Herodes yang seketika merasa terancam kelahiran bayi Yesus itu. Herodes lalu berpura-pura ingin mencari tahu tentang siapa sang bayi itu. Namun dalam hatinya dia justru ingin membunuhnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kedatangan Kristus memberikan kita sukacita? Para Majus ini memiliki semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan melakukan perjumpaan dengan Yesus dalam hidup. Bintang yang dilihat adalah tanda kelahiran seorang raja yang baru. Semangat baru pun muncul untuk menempuh perjalanan perjumpaannya dengan raja itu. Perjalanan hidup yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh, melelahkan, dan penuh tantangan. Medan yang sangat berat, padang gurun yang tandus, menempuh perjalanan yang berliku-liku, penuh tantangan dan ancaman. Dapat saja di perjalanan hidup itu, mereka mengalami banyak tantangan, kekurangan, makan minum, sakit, kelelahan, tidur di tempat yang tidak layak. Namun mereka tetap maju terus karena sukacita, tanpa mengenal lelah dan menyerah, hingga tiba pada tujuan berjumpa dengan Yesus
sang raja. Yang kedua, mereka datang untuk menyembah Dia. Para Majus punya tekad yang kuat untuk sujud dan menyembah Tuhan dalam hidup. Perjumpaan mereka dengan Yesus dalam hidup tidaklah disia-siakan oleh para Majus. Mereka sujud dan menyembah Yesus. Itulah tujuan perjalanan hidup yang sesungguhnya, untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka bukan tipe orang-orang yang munafik dalam mencari dan menyembah Yesus seperti Herodes. Herodes berusaha mencari dan menyembah Yesus dalam kemunafikan karena takut kehilangan kekuasaan. Para Majus adalah orang-orang yang berkomitmen kuat menyembah Yesus, meskipun saat menjumpai Yesus antara harapan atau bayangan dan kenyataan berbanding terbalik. Dalam benak para Majus, seorang raja tentu penuh dengan kemegahan dan kemewahan, tinggal di istana megah, berpakaian mewah. Tetapi yang mereka jumpai ternyata bayi yang terbungkus dengan lampin, tidak di tempat tidur tetapi di palungan sebagai tempat tidurnya. Namun orang Majus ini tidak undur dari niat semula, datang dengan hati yang tulus menyembah Yesus. Yang ketiga, mereka datang dengan membawa persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur diberikan kepada Tuhan. Mereka telah belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya.